Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan makna kerjasama. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Anak-anak, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan kondisi geografis negara-negara yang ada di ASEAN. Kedua, faktor penghambat terjadinya kerjasama di ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologis. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOF Fund
Traktat Persahabatan dan Kerjasama dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan antara lain: yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konferensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga, Pertemuan para Menteri Pertahanan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan baik bilateral maupun multilateral dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Yang kedua, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan ASEAN dan Jepang. Yang ketiga, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang interaksi antar negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.